Halo Nita, apa Ya, kabar? Sehat? kabar baik Pak Seno. Waduh, Apa luar kabarnya biasa. di sana di Jakarta? Kalau saya alhamdulillah baik, Pak Produser juga baik, cuman Jakarta lagi harus hati-hati nih, karena banyak Ya, COVID akhir-akhir ini. 2 hari lalu ada rekor 7.000 pasien, biasanya 4 ribuan. per hari itu ya, kasus per hari ya? Di 2 hari lalu ya, 2 hari biasanya dapat lalu. 4.000. Baik, Wow, ya luar saya biasa. kenalkan Nita dulu ke sobat-sobat, itu sapa untuk viewers kita nih. Ya, Boleh, ya, ya, silakan. ya. Ya, Sobat Seno kita kedatangan tamu, Anita Andi Lolo, akrab panggil Nita ya. Yes, ya, Namanya agak asing karena Andi Lolo adalah fam atau marga dari betul, Toraja, betul ya? betul, betul. Saat ini Nita sedang berada di Brisbane, memang domisili dan tinggalnya di sana gitu ya Nita ya. Ya, betul, betul, Ya, dan di sana jam 8 malam ya. Lebih cepat kan? betul. Lebih cepat. Kami lebih cepat 3 jam ya dari waktu Jakarta. Betul. Jadi gini Sobat Seno, kenapa kita undang Mbak Nita untuk ngobrol-ngobrol? Pengen belajar nih dari Brisbane, dari juru bicaranya kita Nita nih. Konon kabarnya Brisbane udah zero ya COVID-nya ya. Ya, ya. Nah, gitu. Oke. Jadi ini jam 8 biasanya ngapain kalau di rumah? Masak atau Em, ngajar sekolah anak? Apa lagi libur anak-anak? Kebetulan hari ini kan hari Sabtu ya. Tuh. Kita baru lagi makan sih sebenarnya Oh, mau baru diganggu ya. selesai persiapan Iya, makan malam. Saya persiapan saya malam-malam. udah Iya, selesai. iya. Jadi anak-anak lagi dibawa sama bapaknya lagi siap-siap makan. Gitu makan. Dan hari ini Hmm. anak-anak udah mulai libur semester juga 2 minggu ke depan. Oh, sama ya dengan Jakarta sama. Sama ya libur semester Sama. juga ya. Ya. Cuman kalau di sini itu kan mulai school year itu mulai dari akhir Februari awal sampai Desember. Itu Hmm. satu periode akademik. Jadi Oke. begitu akhir tahun mereka naik kelas, libur Oh. summer holiday terus masuk ke level kelas selanjutnya gitu. Kalau di Jakarta kan masuknya Juni ketemu Juli ya. Ya, betul. Nah, bedanya di situ aja sama kayak financial year juga gitu di sini gitu. Ya, Jadi oke. sekarang anak-anak libur, jadi aku nggak Lagi repot libur. Jadi nggak nyiapin. diganggu. Jadi timingnya tepat untuk kita undang Ya, jadi tamu ya. aku nggak sibuk nyiapin sekolah, nyiapin makanan atau apa. Ini lagi enak, lagi udah free dulu 2 minggu. Iya. Mbak Nita ini kan udah 1,5 tahun di Brisbane, betul? Iya, 1,5 tahun ya di Brisbane. Setelah betul, sebelumnya pernah juga tinggal di Perth 6 tahun, betul. balik dulu ke Jakarta, Ya, balik lagi ke Australia, sekarang di Brisbane. Ya. ya. Sekarang Jadi kami di ujung ke ujung domisili di nih. Brisbane. Ya, dari Ujung barat ke ke ujung. ujung. Ya, Brisbane bagian timur ke dari negara barat. bagian Queensland ya. Kalau Brisbane Kami Queensland negara betul. bagian Queensland, betul. Ya. Nah, bener nggak tuh gosip atau isunya? Beneran ini udah zero COVID di Brisbane? Ya, jadi per hari ini tuh kami tidak ada laporan kasus baru. Waduh, syukur banget. Beberapa hari yang lalu memang ada, tapi bukan berarti, maksudnya zero local acquired, maksudnya zero kasus positif yang di antara community, yang dari community, tetapi tetap ada overseas passenger yang returning residents balik dari negara-negara yang kemarin yang masih stuck di negara lain itu pas mereka balik ke Australia, kadang mereka terpapar COVID dan Oh, mereka ada, jadi bawaan itu ya, tetap ada dalam laporkan. rekor, dilaporkan dalam laporan COVID. Ya, Tapi di situ laporannya misalnya ada 2 kasus itu bilangnya overseas ya, acquired, jadi didapat dari luar negeri bukan dari local dari community. Jadi laporannya ada jelas gitu. Jadi kasus-kasus itu tidak di-recognize sebagai kasus di Queensland. Itu jadi dianggap berasal dari luar. Jadi betul. itu karena mereka kan memang dapatnya dari terpapar di luar dan masih di hotel karantin. Dan itu mereka akan dipastikan rilis kalau mereka udah tes negatif. Jadi tidak membawa resiko ke publik, ke community di Queensland. Jadi yang bikin kasus positif hanya ada di hotel karantina aja, untuk lokal community juga udah Udah nggak ada. aman Cuman lah ya. pernah beberapa bulan lalu itu beberapa hari juga ada flight crew yang Ya, terpapar, ya. dan flight crew ini Dari mana setelah tuh? dia Terbang dari jadi mana? dia terpapar, cuman Ya. mungkin kayaknya pas dia terpapar tuh di hari yang ke-15. Jadi setelah dia keluar baru
Oh. Hasilnya tiba-tiba aku nggak tahu deh, tiba-tiba camp positif dan dia udah keluar ke community. Nah, itu sempat diinvestigasi, di-tracing, di-kontak tracing gitu, ke mana aja. Jadi kalau ada seperti itu tuh kita langsung ada kontak Langsung tracing, dia dikejar lah ya, kemana aja, betul. itu dipublish. Dia mengunjungi restoran KFC misalnya, kemana, Iya, dia lagi ke toko di mana, itu iya. ditulis. Jadi siapa aja yang masuk ke toko-toko itu akan dikontak sama oleh petugas kesehatan, karena Iya. setiap kita masuk ke toko, kita masuk ke restoran, di sini harus scan. Ada Scan scan untuk apa? Temperatur tubuh? enggak. Jadi di handphone kita punya aplikasi yang Oke. Ya. wajib setiap orang punya. Begitu kita masuk, kita enter restoran, kita Mhm. harus scan, ada bar scan-nya gitu. Dan Mhm. itu ada detail kita semua. Jadi siapapun yang masuk ke restoran Ya. itu akan ada listnya, ketahuan. Oh, scan to profil data Ya, profile. jadi kita scan Oh, bahwa Anita masuk di masuk ke restoran restoran itu KFC pada jam hari berapa, Sabtu jam berapa. dengan Nah, siapa begitu aja. nanti pada saat mereka kontak tracing, Hmm. ketahuan nih, oh yang masuk ke restoran itu pada jam segini-segini, pada saat si korban, pada saat Victim. si Pasiennya itu. si Ini pasien terpapar itu ya, terpapar. datang, terpapar itu adalah ini listnya. Jadi itu dikontak semua dan Oh, disuruh tes. iya. Disuruh tes gitu. Jadi mereka harus tes semuanya sampai terbukti negatif gitu. Kalau Tesnya memang sama positif di ya Jakarta juga. Swab juga, PCR juga. Atau ada tes beda? di swab ya. Swab juga ya? Iya, Yang di hidung swab atau di semua. tenggorok? Di hidung? Dua-duanya, Dua-duanya kalau di sana. dua-duanya. Oh, oke. Di sini dua-duanya. Jadi kita di sini ada beberapa klinik yang drive thru. Oh, ada drive-thru-nya. Ada drive thru, tapi ada banyak titik gitu loh di seluruh throughout Brisbane itu ada beberapa titik. Jadi mereka cuman yang mana aja terdekat langsung swab, langsung tes. Nah, boleh tahu nggak biayanya berapa, Mbak Nita, kalau swab di Gratis. sana? Di sana gratis ya? Jadi Gratis. semua kesehatan gratis kalau nggak Iya. salah di Brisbane. Kesehatan, pendidikan gratis. Gratis, tapi hanya untuk citizen dan permanent resident ya. Iya betul. Nanti diceritain tuh ya permanent resident. Iya. Oke, jadi situasinya sekarang dengan adanya pernyataan zero untuk local community, bebas nih, berkerumun nggak boleh. Nggak pakai masker juga. Nggak pakai masker Nggak pakai juga, masker ya? Enggak. Tapi yang harus pakai masker kalau kita berada di airport atau during flight. Oke. Nah, itu tetap harus pakai masker. Peraturannya tetap masker. Tapi selama dinyatakan zero belum pernah balik lagi ke Indonesia. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kan ditutup. Nggak boleh. Permanent resident nggak boleh pulang. Citizen nggak boleh keluar. Permanent resident dan citizen nggak boleh, kecuali punya alasan yang sangat kuat ya. gitu loh. Kenapa harus pulang gitu? Karena nanti kan dia pada saat dia balik dia juga harus mengisi deklarasi juga kenapa pulangannya kemarin gitu, dan harus hotel karantin juga. Iya. Gitu. Jadi sekarang perasaannya happy dong dan senang karena lebih tenang ya karena udah bebas COVID. Udah tenang, puji Tuhan udah tenang. Ya, cuman ya kangen karena kami biasanya setahun sekali pasti balik ke Jakarta ketemu ibu, bapak, saudara-saudara semua, kuliner. Ya itu kangennya luar biasa banget gitu loh. Ya, bisa bersyukur dipahami. Kita sih bebas COVID ya, cuman tetap ada kerinduan pengen pulang gitu. Tapi keluarga juga sehat semua kan di Jakarta? Puji Tuhan sehat ya. Oh, keluarga di Jakarta nih, bukan di Sorowako, bukan? Dulu kan papa mama saya ada di Makassar. Oh, di kota Makassar ya. Iya, kalau suami ada di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Iya. Oke. Begitu. Di sana juga ngalamin itu juga vaksin. Ada vaksin juga? Sudah. Masih bertahap saat ini. Yang diutamakan adalah para petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan yang 60 tahun ke atas, penduduk 60 tahun ke atas. Artinya Nita belum berkesempatan? Aku belum. Oh, belum ya? Aku belum. Cuman ada teman-teman sih beberapa yang udah bikin appointment juga, dan udah divaksin. Jadi ada beberapa yang kadang yang bisa, ada beberapa klinik yang allow penduduknya untuk untuk vaksin juga. Jadi harus bikin appointment dulu sih sebenarnya. Iya. Bertahap sih. Nanti dapat panggilan biasanya. Dengar-dengar pakai apa tuh vaksinnya? Kalau di Jakarta ada yang pakai Sinovac, ada pakai Pfizer, belum tahu. Ada. So far sih yang aku dengar AstraZeneca Pfizer juga.
Pfizer Pfizer sama ya? apa yang satunya AstraZeneca. lagi? Ya, AstraZeneca. itu dia. Oh ya. Dua itu. Ya, saya bersyukur udah ngalamin 2 kali vaksin juga. Sudah, puji Tuhan. Sudah. Oke. Wah, Tapi hebat. nggak menjamin ini ada virus yang baru, virus Yang Delta Delta. varian itu Iya, ya. yang dari ini. Iya, Ya. betul. Di Saya Jakarta dengar juga ini lebih dahsyat ya. lebih dahsyat, dan di Indonesia tuh udah juga terkena di Jakarta, Bangkalan, dan Kudus. Waduh. Jadi ini Itu sesuatu yang ya tidak menyeramkan diharapkan. ya. Iya, tingkat bahayanya sama tapi penularannya yang lebih cepat. Betul. Ya. Padahal waktu itu sempat ada varian UK ya yang kita anggap Iya, udah ada yang UK juga. ternyata ada lagi nih yang Delta Ada ini lagi ya. Delta. Ya kita Kayaknya bersyukurlah kita sehat ya. iya, puji Tuhan. Betul itu udah luar biasa, berkat yang luar biasa bisa sehat, tetap sehat, bisa beraktivitas. Kami juga di sini kalau dengar berita-berita dari Iya. luar, dari Jakarta, teman-teman, saudara-saudara bercerita. Jadi kalau aku suka posting story di IG itu pasti mereka selalu pada komen, "Kok nggak pakai masker sih? Kok pergi-pergi nggak pakai masker?" gitu. Kalau Aku bilang, ya di sini memang nggak wajib gitu loh, tapi boleh kalau mau pakai sih nggak ada yang larang, Mbak. Bagus justru ya. Bagus. Cuman tidak wajib, tidak diwajibkan gitu. Justru itu yang mau ditanyakan aku nih. mau cerita sedikit. Ada beberapa momen di mana kami itu mengalami full lockdown. Full lockdown itu, jadi yang pertama kita ngalamin full lockdown itu 2 bulan dari bulan Februari sampai awal Februari, Maret, Maret dan April. Di tahun ini. Kita full lockdown. Tahun ini ya? 2020. Oh, malah 2020. Oke. Full Ya, lockdown. 2 bulan. Kita tuh benar-benar full lockdown dalam arti semua working from home, semua toko tutup, mall tutup, tidak ada beroperasi. Jadi hanya boleh keluar itu kalau kunjungan medis boleh, atau olahraga juga boleh sih, olahraga boleh, tapi hanya radius berapa meter gitu, ada ketentuannya tuh semua, ada parameternya semua ada. Mungkin jogging aja kali ya, olahraganya jogging sekitar neighborhood gitu, pokoknya ada radius berapa gitu bolehnya. Tidak boleh ngumpul sekalipun, tidak boleh menerima tamu. Jadi banyak measurement-nya tuh banyak, nggak boleh gitu. Nah itu kita full 2 bulan. Jadi banyak yang Februari Maret ya. Jadi banyak yang suffer, apalagi yang UKM gitulah ya, yang coffee shop. Di sini kan banyak banget coffee shop. Iya, yang UKM yang toko roti, kafe, yang kecil-kecil gitu lah. Itu mereka benar-benar suffer karena mereka nggak bisa dapat income sama sekali karena orang nggak ada yang keluar, semua di dalam gitu. Dan mereka nggak mungkin delivery, nggak mungkin drive thru juga, beda dengan KFC, McDonald itu kan mereka mereka masih bisa buka drive thru. Nah saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan gitu. Jadi ada kebijakan namanya job seeker insentif. Jadi diberikan insentif lah kepada UKM itu, disuntikan dana supaya mereka tetap masih bisa survive dan membayar gaji karyawannya gitu loh. Jadi kebijakan pemerintah saat itu, siapapun perusahaan yang terdampak dari COVID itu dapat insentif dari pemerintah gitu. Jadi begitupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi misalnya kayak kami kan, saya bekerja di satu perusahaan property management di Brisbane. Ya, ini belum cerita nih. Jadi kita di property management ya sekarang ya. Iya. Jadi saya kerja di perusahaan property management di Brisbane. Jadi kami punya toko-toko, kami kan punya tenan-tenan yang udah nggak bisa bayar rent karena mall sepi. Nggak ada penghasilan kan? Nggak ada yang datang. Bahkan bukan sepi aja, ditutup mallnya gitu loh. Jadi mereka bilang, bagaimana kita mau bayar rent? Nah, sementara kami kan income-nya dari property management dari rent. Betul, selain kami beli properti, jual properti, kami juga dapat income dari rent itu kan. Terus gimana tuh? Nah, kayak kerugian-kerugian yang dialami perusahaan oleh karena COVID, kita kan termasuk dari dampak COVID, itu dapat insentif dari pemerintah namanya job seeker insentif. Insentif. Nah, itu banyak sekali membantu para UKM sama perusahaan-perusahaan yang saat tahun lalu itu benar-benar terpuruk gitu kan. Nah, ya gitu, kayak kami juga banyak kami pun mengalami gaji itu sempat
sempat ada dipotong, dikurangin Didak, gitu ya. kan. Dan nggak cuman kami, nggak cuman beberapa kami, dan hampir mungkin mostly perusahaan-perusahaan di Brisbane ya juga. Bahkan ada yang PHK-in karyawan. Cuman walaupun karyawan itu di PHK, karyawan ini masih dapat insentif dari job seeker, insentif itu dari pemerintah. Gitu. Jadi benar-benar pemerintah di sini look after warganya. Jadi nggak selama COVID pandemik kemarin ya. Nah, jadi itu 2 bulan kita di lockdown. Setelah itu bulan Juni kita udah boleh masuk, tapi percobaan, jadi partial. Jadi kami dibagi 2 tim. Shifting ya? Shifting, iya shifting. Jadi satu tim, kayak misalnya satu tim aku, kita ada 7 orang, 4 masuk, nanti 3 hari berikutnya. Jadi ganti-gantian. Skemanya seperti itu. Terus sebagian WFO, sebagian WFH gitu ya? Ya, betul. Itu kalau nggak salah sampai sebulan apa 2 bulan, saya lupa. Begitu Juli, Agustus. Tapi bulan Agustus kami udah full tim lagi, masuk lagi semua udah. Agustus 2020 udah work from office semua. Iya, pokoknya Agustus apa Oktober saya lupa, kita udah mulai full operasi di kantor semua. Jadi udah balik tapi semua. Masih bermasker mungkin ya waktu itu? Enggak juga. Udah langsung nggak bermasker? Iya, nggak pakai masker. Oh, oke. Jadi kami itu jadi dari awal 2020 kita sejak lockdown nggak pernah pakai masker. Pakai maskernya itu pada saat kita lockdown yang jadi sempat ada kasus varian UK masuk itu kalau nggak salah awal Januari 2021 bahkan. Menjelang akhir tahun dan awal. 2020 itu kita nggak pernah pakai masker. 2021 ya. 2021 itu awal kita sempat dapat kasus UK itu juga dari overseas ya. Tapi sempat ke bawah ke community karena kalau nggak salah security di karantin hotel. Nggak tahu gimana bisa kepapar, terus akhirnya dia nularin temen roommate-nya. Jadi akhirnya kita karena pemerintah lagi kontak tracing yang kayak aku bilang tadi, kan harus melakukan kontak tracing, kemana dia pergi semuanya harus. Nah, orang-orang harus di lockdown. Jadi 3 hari kita lockdown lagi, masuk rumah lagi. Lockdown total lagi, mallnya tutup lagi. Mallnya tutup, semua tutup. Work from home lagi. Itu 3 hari berturut-turut gitu, benar-benar di rumah, nggak boleh keluar. Jadi langsung kayak kota mati gitu, kalau lockdown tuh kayak kota mati. Kalau di Bali kayak nyepi, betul. Iya. Kayak begitu, jadi benar-benar nggak ada orang lalu lalang. Cuman kalau misalnya tetap boleh beli grocery, beli makanan itu boleh, tapi harus pakai masker. Nah itu kita mulai pakai masker. Banget, kayak ngerasa asing. Gitu tapi senang gitu loh, kayaknya biasa nggak pernah pakai terus disuruh pakai masker tuh kayaknya ngerasa asik juga nih gitu kalau pakai masker, kayak seru gitu, bisa apa namanya nunjukin gitu kita juga pakai masker kok di sini. Terus udah tuh 3 hari. Setelah itu jadi setelah lockdown kita balik ke kantor lagi. Nah 2 minggu setelah kita lockdown itu pakai masker wajib 2 minggu setelah lockdown. Udah gitu setelah 2 minggu diangkat, di lift lagi restriction-nya. Ya udah kita bebas lagi. Nah, kemudian sempat sekali lagi kita lockdown itu 3 hari begitu ada kasus. Jadi setiap kali ada yang terpapar ke community kita harus langsung full lockdown. Tutup semua. Jadi itu setiap kali ada kasus, padahal mungkin cuma 1 gitu loh, cuma 1 yang terkena, tapi kan pemerintah di sini tindakannya langsung. Satu justru mau awalnya itu dari 1 yang bikin klaster kan? Betul, itu di Indonesia kan Maret 2020 1 orang di Depok. 1. Iya 1. Iya. Tapi itu kan udah dia nyentuh, dia megang, yang satu nggak tahu dia ada di mana. Orang-orang yang ada di tempat situ ya terpapar pastinya. Nah itu yang pemerintah itu nggak mau ada resiko sampai segitu, ya udah di lockdown. Walaupun banyak yang protes, banyak yang menghujat pemerintah begini. Kalian itu tidak memperhatikan bisnis. Betul, semua langsung lihat dari sisi ekonomi kan, pasti kan yang suffer itu ekonomi kan. Iya betul. Bisnis kita gimana? Kayak salon itu kan UKM seperti begitu yang kecil itu kan suffer kalau nggak ada orang gitu kan. Cuma pemerintah mikirnya fitness gini. Juga ya mungkin tempat fitness. Semua yang kayak begitu tutup. Pasti. Nah, cuman pemerintah mikirnya 3 hari kalian di rumah
Tapi itu langsung menutup semua penyebaran gitu loh. Jadi 3 hari tapi itu efektif untuk kedepannya gitu loh. Kita nggak akan kalau nggak di lockdown, orang akan terus berkomunikasi, akan ketemu, Iya, akan ketemu lagi. megang-megang. Nah, jadi mereka ambil keputusan nggak apa-apa kita suffer bisnis 3 hari, tapi yang penting Betul. kita long term-nya kita sehat gitu. Karena bagaimana mau increase ekonomi kita kalau kitanya nggak sehat gitu loh. Iya. Nggak ada poinnya. Jadi yang penting, jadi pemerintah di sini maunya semua sehat, harus sehat untuk kita tetap bisa beraktivitas, berkarya, bekerja, itu yang penting buat pemerintah gitu loh. Ini emang penduduk Brisbane berapa banyak sih? Kok kayak gampang banget ngaturnya lockdown ya? Penduduk Kira-kira aja. Brisbane, Kan kalau kalau Jakarta berapa ya? Aku lupa, 12 juta ya? Jakarta 12 juta. 12 juta kalau nggak salah. Oh sorry. Dan lockdownnya hanya di Brisbane aja? Apa seluruh Queensland? Brisbane. Brisbane aja ya? Brisbane karena kasusnya itu ada di Brisbane gitu loh. Jadi Brisbane aja, kayak misalnya Gold Coast itu kayak sejam dari Brisbane. Iya, kalau dilihat di peta di atasnya. Gold Coast-nya enggak. Oh, Gold Coast-nya enggak Makanya, lockdown. Gold Coast-nya enggak, Brisbane-nya aja. Saya lupa berapa. Kalau seluruh penduduk Australia kan sekitar berapa ya? Ya, enggak. Pokoknya ya, saya lupa. Enggak apa-apa. Nanti ya, tapi memang nggak banyak sih, nggak banyak, jadi seberapa lebih persennya mudah untuk dikendalikan ya oleh pemerintah. Betul. Kita ini di Indonesia emang repot. Jakarta 12 juta, Indonesia 270 juta. Betul banget. Emang makanya saya tuh salut sama pemerintah Indonesia. Iya. Luar biasa usahanya, luar biasa memberikan penyuluhan, berbagai cara semua dilakukan, luar biasa gitu loh. Makanya aku bilang pemerintah di sini juga nggak gampang juga, cuman maksudnya mereka juga mungkin warganya juga nggak banyak dan gampang diatur. Jadi cepet gitu bisa mengatasi cepet, kalau ada masalah langsung mereka bisa action quickly gitu kan. Betul. Good. Seru ya cerita COVID-nya. Nita juga udah jadi permanent residence ya di sekarang? Sudah, kami sudah permanent resident. Sejak tinggal di Perth udah PR? Betul. Nah, kasih bocoran dong ke Sobat Seno, seberapa gampang atau seberapa susah sih jadi PR di Australia? Di Amerika lebih rumit sekarang. Oh iya, green card ya? Green card ya. Green card, iya betul. Jadi kami itu dapat permanent resident karena sponsor perusahaan. Dari suami ya? Suami. Suami bekerja di perusahaan. Betul. Beliau ini bekerja di perusahaan Australia atau perusahaan Indonesia yang di Australia? Australia. Perusahaan Australia. Perusahaan Australia, pure perusahaan Australia. Jadi beliau dulu kerja di mining company yang ada di Sumbawa, NTB ya, NTB dulu. Salah satu perusahaan mining yang ada di NTB. Miningnya apa? Nikel, perak, apa? Emas ya. Oh, emas ya. Emas ya. Nah, emas ya kalau nggak salah, emas ya yang di NTB itu, saya lupa. Kalau di Pulau Jawa banyak emas, Mas Heno, Mas Bambang. Iya. Betul. Iya. Oh, dia kerja di emas, tapi perusahaan Australia ya. Nah, jadi dia apply ke Australia saat itu karena kalau nggak salah mereka punya branch. Branch. Cabangnya di tambangnya, sebenarnya tambangnya itu lokasinya tidak di kota Perth tapi 6 jam dari Perth. Jadi kita mesti kayak ke suburb, ada suburb 6 jam dari Perth. Jadi kita mesti terbang ke Perth dari Jakarta ke Perth, dari Perth 3 jaman ya, Jakarta ya, 3 jadi jam. Terus kita drive 6 jam. 6 jam. Kita drive 6 jam ke itu tambangnya di situ Kalgoorlie. Ya? Tambangnya ada di Kalgoorlie, namanya itu kota kecil lah, out of nowhere. Pokoknya adalah di sana, kalau di peta ada di situ. Iya, Jadi kerja di sana. Perusahaan itu yang mensponsori PR kami. Sekaligus tuh waktu itu suami dan Nita bareng. Iya. Jadi suami dan aku kita disponsori sama perusahaan suami. Lumayan agak lama sih prosesnya karena kami sampai jadi nggak gampang juga proses PR itu. Jadi pertama kita ngikutin serentetan tes tuh, MCU, medical check up, terus IELTS itu minimal harus berapa?
berapa ya waktu itu 4,5 kalau apa 4,5 apa 5 saya lupa deh. Ada minimum Standarnya minimum itunya ya passing skor grade-nya. grade ya. Passing grade-nya. Jadi aku tuh lagi hamil anak kedua saat itu. Jadi udah bener-bener Apa kayaknya pasrah? nggak sanggup gitu. Oh, emang susah Lagi tesnya? susah, susah, susah Oh, lumayan susah. Jadi Heeh. lumayan susah karena udah apa namanya kayaknya bukunya udah tebel-tebel kita mesti pelajarin kita ada berapa tahap ya speaking listening writing reading itu Reading juga semua reading deh. juga jadi 4 komponen itu harus kita pas semuanya Terus harus dia ada apa passing grade-nya gitu kan Inggrisnya juga Inggris Aussie kan, bukan Inggris British kan? betul Iya, oh beda kan? Iya. beda dan kita Oh, iya. kelasnya sama jadi yang ngambil tes itu nggak cuman kita gitu jadi pada saat kita dites itu ada beberapa orang Aussie juga jadi Aussie juga dites juga. orang Aussie juga. Jadi aku Oke. bilang karena mereka mau kuliah. Jadi kalau kuliah di Oh, sini ada beberapa yang ada syaratnya untuk IELTS juga karena kayak grammar itu kadang-kadang orang-orang sini kan ngomong sih kayak air, cuman ada juga beberapa yang nggak peduli gitu loh. Kadang kalau didengar-dengar grammar itu lebih bagus orang-orang kita loh. Kita tuh lebih kalau iya. ngomong lebih terstruktur karena mikirnya grammar terlalu Iya. terfokus sama grammar, bener nggak ya grammarnya, bener nggak ya nih grammarnya, pasti kan selalu gitu ya. Karena kita kan takut salah ya, orang Indonesia, orang yang bukan English is not our first language, jadi pasti kita selalu mikir, nih bener nggak ya, Grammarnya. ini past tense-nya apa gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kita tuh bagus banget kalau dari struktur grammar itu orang-orang kita, karena kita memang belajar dari dasar gitu kan, belajar dari struktur bahasa Inggrisnya. Giliran itu udah serius grammar sampai di Australia dia santai aja how are ya gitu kan ya. Iya, how are ya gitu kan. Iya kan? How are you kan how are ya. Terus lagi, hah dia ngomong apa sih? How are ya. Terus beneran mereka ngomong seenaknya aja gitu loh. Kayak santai. Bubbling ngomong air aja. Oke, jadi ada medical check up, MCU, terus ada IELTS tadi, tes, ada apa lagi? Akhirnya Nita lulus nih, walaupun lagi hamil gitu lulus. Iya, puji Tuhan. Aku kaget banget. Wah, karena yang pertama tuh kan kita dibayar, kita kan di cover sama company ya. Nah kalau misalnya kita nggak lolos, kita mesti bayar sendiri. Oh, berapa biayanya emang? Berapa biayanya? Aduh, aku lupa. Kira-kira aja, jutaan nggak dalam rupiah? Iya, jutaan. Jutaan untuk satu orang. Kalau ngambil ulang tesnya itu mungkin sekitar let's say berapa 3 juta, 4 juta. Sekitar $200, jadi sekitar 2 jutaan mungkin ya. $200 ya. Kali sekarang mungkin kursnya 12 ribuan kali ya dolar Australia. Enggak sih. 11.000. 11. Oke. Ya udah, jutaan juga. Ya, lulus jutaan nih. juga. Lulus. Jadi lulus. Dibayarin kantor kan karena sponsor ya. Dibayarin kantor, jadi puji Tuhan nggak bayar gitu loh. Dan saat itu juga saya kan lagi hamil, jadi kalau MCU itu kan nggak boleh di X-ray kan sebenarnya. Iya jadi dong, saya ke dokter umum dulu. Di sini kan jarang ya ada dokter anak ya. Di sini tuh banyak kan semua ke dokter umum gitu loh. Sorry, di sini ini cerita di Brisbane atau di Perth nih? Di Brisbane. Di Australia lah. Di Australia. Sama di Perth. Australia. Kenapa jarang dokter ya? Oh, peluang nih. Nggak ada dokter anak itu jarang. Jadi wah, di ini sini tuh semua ke nih. GP. Pasti semua ke dokter umum. Dokter umum tuh di sini wah, pokoknya laku banget nih semuanya apa-apa ke dokter umum pasti, kecuali dia punya anak ini punya penyakit mungkin yang sangat spesifik atau mungkin agak rumit, langka. Nah, itu pun harus datang ke kota-kota besar gitu yang nyari dokter anak. Kalau kayak di tempat kota kecil kayak kami saat itu mana ada dokter anak, nggak ada. Jadi kita mesti ke dokter umum konsultasi, boleh nggak saya di X-ray karena dalam keadaan hamil ya. Karena saya lagi mengandung gitu kan. Terus dia bilang boleh, tapi harus di cover sama kayak apron, kayak apa sih, kayak ditutup gitu, kayak dari besi, supaya nggak mengganggu kandungannya kan ya. Iya, jadi saya tuh sebenarnya antara waktu itu sempet dilema juga, aduh gimana ya kalau sampai kenapa-kenapa gitu. Tapi kalau saya nggak ngambil tes ini, proses PR kita akan mundur. Sementara kita kan waktu itu targetnya harus PR granted supaya melahirkan di Australia dan free. Gitu. Soalnya kan kalau misalnya saya belum PR saat itu kita mesti bayar dan bayar mahal banget. Gitu. Jadi saat itu udah dilewati, tapi puji Tuhan hasilnya bagus, bisa lewat dan
anaknya juga baik-baik aja, dites lagi, apa namanya, dicek dokter sehat. Ya. Ya udah akhirnya dapat di granted PR, dan bulan November 2010 dan 2011 Februari anak saya lahir. Dan kami sudah PR saat itu kan, jadi semuanya gratis. Melahirkan juga gratis ya, dibayarin ya? Dibayarin, semua dibayarin, sampai kami pun dapat allowance, baby bonus namanya. Jadi itu kayak uang pengganti susu dan popok gitu loh. Sampai berapa lama? Sampai usia bayi berapa? Enggak, totalnya tuh sekitar 5.500 kalau nggak salah. Dikasihnya lamsam gitu? Enggak, dikasih sekaligus? Dia nggak ngasih lamsam. Karena fungsi uang itu adalah untuk membiayai bayi. Jadi kalau dikasih lamsam, takutnya dipakai sama orang tuanya nggak jelas. Orang tuanya buat beli pulsa. Iya. Iya. Dipakai tahu beli apaan gitu ya sama orang tua. Jadi pemerintah dirilis pelan-pelan, dikasih setiap 2 minggu. 2 minggu sampai berapa lama itu? Sampai jadi 5.000 1.500. Tapi uangnya habis selesai ya? Ya, uangnya habis selesai. 5.000 Australian dollars. Ya, Australian dollar. Gitu. Lumayan lah. Iyalah. Apalagi kalau ASI kan, nggak perlu beli uang susu. Iya. Makanya harus ASI. Makanya nih jadi betah tinggal di sana ya, kesehatan ditanggung, pendidikan ditanggung. Betul. Semua gratis. Jadi itu kami dapat PR-nya karena melalui, jadi ada beberapa jalur sih sebenarnya untuk PR itu ya. Kami yang melalui sponsor perusahaan. Teman saya juga ada yang melalui, jadi dia awalnya working holiday visa, namanya WHV ya. Kalau mungkin banyak anak-anak muda yang pengen banget kerja di Australia tapi nggak tahu caranya, mereka apply visa itu, working holiday visa. Jadi visanya, jadi mereka tapi hanya boleh bekerja beberapa jam per minggu kalau nggak salah, dan mereka mesti tes IELTS juga. Tes juga. Terus ada kalau nggak salah mereka harus mendapatkan surat dari Seknek. Surat I don't know, tapi kalau nggak salah semua ada syarat-syaratnya gitu. Dan begitu mereka sampai di sini, mereka bisa kerja hanya beberapa jam per minggu, tapi juga jadi misalnya sambil dia boleh studi juga, jadi boleh sambil studi juga, bisa itu. Banyak teman-teman saya yang begitu di sini. Terus akhirnya karena dia banyak bekerja, jamnya banyak, dan dia akhirnya bisa apply buat PR juga karena mereka sudah ada visa holiday, working holiday visa juga. Jadi ada banyak jalur, ada yang bayar sendiri. Itu mahalnya minta ampun, saya nggak tahu berapa, tapi teman saya ada. Pokoknya sampai puluhan juta kali ya? Ratusan juta, tapi pun belum tentu di granted gitu loh. Iya, karena ada seleksi tadi, ada assessment-nya juga macam-macam. Banyak assessment-nya. Oke nih, seru ya kalau cerita-cerita dari negara tetangga, karena tadi kita dapat inspirasi tentang COVID-nya, dapat inspirasi tentang permanent residence. Ini menjelang diskusi penutup nih, nanti kita harus sambung lagi pada pertemuan berikut kali yang saya nggak mau ganggu Nita panjang-panjang. Nit, nggak apa-apa. Apa yang paling ngangenin, ayo jujur, di Indonesia? Dari mana? Dari yang ngangen Jakarta, makanannya, situasinya, apa coba? Macetnya justru ngangenin nggak? Mungkin. Ya kan, makanannya gitu. Ya, yang pertama itu makanan sih. Apa yang paling ngangenin? Makanan sama keramahan orang-orang Indonesia. Makanan apa yang paling dikangenin? Coba. Keluarga. Oke, jadi makanan, keramahan, keluarga. Keramahan, keluarga. Jadi berada di sini walaupun nyaman, tapi tetap ya jiwanya itu ya tetap pasti kepikiran tuh Indonesia itu kan selalu di hati ya. Indonesia tanah air beta kok. Iya. Jadi pasti selalu kepengennya tuh pulang. Walaupun di sini sudah nyaman banget, tetap aja pengen pulang lah. Itu naluri ya, manusiawi sekali kan. Manusiawi betul-betul. Tetap aja rumah itu menurutku dan keluarga kita ya pasti Indonesia lah, Jakarta. Home sweet home. Sweet home. Ini kalau nih ke Jakarta nih, makanan apa yang paling akan dicecer pertama kali yang diimpor? Nasi Padang. Loh, kenapa? Bukan orang Padang kan? Bukan sih. Bukan. Emang di sana nggak ada? Di Brisbane nggak ada? Ada tapi beda rasanya rasanya tuh racikannya tuh beda gitu. Mungkin karena rempah-rempahnya kurang Indonesia gitu loh. Rempah-rempahnya tuh ya apa yang ada lah ya, dan
dan nggak tahu lah, mungkin ada yang kurang atau apa, tapi beda lah, beda Walaupun banget. yang masak di sana orang Indonesia juga, yang Iya, jualan orang nasi Indonesia. Padang. Bener, Betul. rempahnya beda ya. Iya, Jadi yang tetap ngangenin beda lah. adalah nasi Padang. Nasi Padang, aku pengen banget makan nasi Oh. Padang. Tuh kalau ngelihat teman-teman posting itu kayaknya langsung ngecas, aduh, gorengan-gorengan abang-abang itu loh. Nah, ya itu nggak ada di Tahu, sana tuh, nggak bakwan. ada tuh, nggak Ada, ada. tapi harganya mahal. Kalau Oh, mau ada. ya bikin sendiri. Ada juga bawaan gorengan. Ada, tapi Bukannya ya nggak seenak abang-abang di pinggir punya, jalan nggak seenak banyaknya abang. hotdog paling ya. Ya, yang kayak gitu-gitu Iya. udah keju, hotdog, Iya, ya hotdog. gitu-gitu deh. Iya. Tetap kerinduan pengen makan yang, aduh, Indonesia pakai cabai rawit itu kan luar biasa ya, mengangenin banget. Tapi kalau di rumah sendiri nih kayak tadi nih, yang lagi dimasak apa? Boleh bocorin nggak ke Sobat Seno? Kalau suami saya yang masak itu pasti Apa steak. tuh? Steak, selalu steak. Okay. Dia selalu steak karena anak-anak saya memang lebih ke barat ya makanannya. Enggak, karena lahir besar di sana sih ya. Lahir besar di sini, jadi memang seleranya udah ngikut sini gitu. Kalau Nita yang masak apa? Kalau saya yang masak ya pasti nasi goreng. Oh, masih inget tuh ya, masih inget menu dan racikan. Ya, masakan ini tetap masakan Indonesia, tetap harus kita kenalkan lah sama mereka, tetap aja. Kami pun di rumah tetap berbahasa Indonesia gitu loh, walaupun mereka jawabnya bahasa Inggris, bodo amat, tetap harus bahasa Indonesia gitu. Harus mereka ngerti lah, walaupun nanti kapan tahu pulangnya lagi ya, kalau ketemu keluarga harus bisa ngomong bahasa Indonesia. Walaupun bahasa ibu loh, kayak Cinta Lora ya, dikit-dikit. Iya. Gak apa-apa logatnya gitu ya. Gak apa-apa deh. Tapi harus ngerti, tetap harus kita tanamkan cinta bahasa Indonesia. Budaya kita tetap harus ada. Nit, ini sebagai penutup saya punya permintaan nih. Kasih dong satu message atau satu pesan kepada kita yang di Indonesia, terutama yang menyangkut tentang COVID ya. Tapi pakai logat Australia gitu. Keberatan nggak? Ya, pengen kangen juga. Aku nggak pernah loh ngomongnya. Nggak pernah pakai. Aku tetap. Tapi Hawaii tadi ngerti kan Hawaii? Oke, in English deh, in English. Biar Sobat Seno percaya ke Australiaannya juga ada, walaupun hatinya hati Indonesia. Betul. Kita jadikan penutup diskusi ya. Ya. Oke. Silakan apa aja. For all of you guys in Jakarta, who's watching this video. I wish you all have a good health and good life, and please also follow the health protocols, whatever the government set for the people. You need to listen carefully because that's what's the best for all of us right now, and that's the key, so we can all get out of this pandemic as soon as possible. Right. I think, and also get the vaccine, get yourself vaccinated as soon as you can, so then we all can be healthy again, and we can travel around the world, we can see each other again, we can see our family very, very soon. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in the next opportunity and the next video. Thank you. Saya terjemahin dulu karena Sobat Seno nggak semuanya orang Brisbane nih. Oke. Ya, intinya dari Mbak Nita ini kita diingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan, kemudian patuhilah prosedur-prosedur yang sudah diatur pemerintah, memakai masker, nggak berkerumun dan sebagainya, supaya kita tetap buru-buru sehat kembali. Yang kesempatan vaksin juga segera vaksin, supaya semua sehat dan COVID reda, kita bisa jalan-jalan kembali, kumpul-kumpul lagi gitu ya. Betul. Amin. Well, Nita, thank you very much on behalf of the Kanal Rumah Kita Management. Yes. Thank you for having me, Pak Seno. Sure. And we hope that this is not the first time, and we would like to invite you on the other time, ya. It's okay. My pleasure. Yeah. Mungkin sometimes Nita akan liput seperti apa Brisbane gitu ya, boleh juga tuh ya. Oh ya. Ya kan. Ya, bisa diperlihatkan hal-hal yang menarik di sana kali. Yeah, sure. I have a YouTube channel, family channel. Yeah, it's it's called the Rompis Family. Rompis Family. Rompis is your husband name, yeah? Yeah, that's my husband name. So we just started family vlog. So we basically do a video for our activities here. So we want to show you guys like
our daily life, what we do, Hmm. what we do here, like, and then places that we go, places that we normally visit, and restaurant that we go for dinner or lunch. So you guys can also travel with us and Yes. see all the places we go. Oke, thank you. Ya, saya Ya, udah sedikit lihat YouTube-nya. Lagi ya, makan bareng ya. ya, Terusin ya. aja, Aku terusin ya. Oke. nanti aku akan ya probably save time jadi Ya, to do the videos more. ya. Nanti kita berbagi informasi deh kalau ada hal baru yang ada di Boleh. Indonesia, ada Ya, budaya kita ya. kirim nanti ke Good Nita ya, idea. gitu ya. Ya. Ya, boleh. Pak Ya. Seno, good Ya. idea. Yeah. Oke. Again, thank you ya Nita. Just take care. Sama-sama, my Please send pleasure. my best regards to your husband and family. I will. Thank you very Yeah. much having me. Yeah. Have a Bye. nice day. Yeah. Good night. Good night. Yeah.